Jikalau tengah di Yogyakarta, janganlah lupa beli bakpia. Jikalau nanti tengah berjaya, janganlah pongah lagi jumawa. Shalom, Syauhau. Kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam renungan malam hari Minggu tanggal 5 April 2020. Mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Tuhan kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan pada kami, di mana hari ini banyak aktivitas yang bisa kami lakukan sehingga kami menikmati hari ini dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Termulialah Engkau selalu, dan biarlah Tuhan firman yang Tuhan berikan yang akan kami pelajari membawa kami lebih dekat kepadamu untuk mengerti maksud-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami melakukannya dan memuliakan Engkau dalam segenap langkah, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Judul pelajaran renungan malam ini adalah Wahyu Ilahi atas Alkitab. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bagaimanakah Petrus menyatakan keyakinannya mengenai asal-usul pekabaran Alkitab? Alkitab tidak sama seperti buku lainnya. Menurut Rasul Petrus, para nabi digerakkan sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga isi pekabaran mereka berasal dari Allah, bukan mereka sendiri yang membuatnya. Pesan kenabian Alkitab berasal dari Tuhan, bukan dongeng isapan jempol manusia. Kita bisa baca dalam 2 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sehingga dengan demikian, itu adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Orang-orang kudus Allah berbicara sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Baca kembali 2 Petrus 1 ayat 21, terjemahan dari New King James Version. Tuhan bekerja dalam proses pewahyuan di mana Dia menyatakan kehendaknya kepada umat pilihannya. Komunikasi lisan langsung antara Allah dan beberapa orang tertentu adalah fakta yang tak terhindarkan dari Alkitab. Inilah sebabnya mengapa Alkitab memiliki wewenang ilahi secara khusus, sehingga kita perlu mempertimbangkan unsur ilahi dalam penafsiran kita terhadap Alkitab. Dengan menjadikan Allah yang kudus sebagai penulis, Alkitab secara tepat dapat disebut kitab suci. Kita baca dalam Roma 1 ayat 2, firman Tuhan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Dan 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab juga diberikan untuk tujuan praktis. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga seluruh umat Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita baca, itu merupakan ayat Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita juga membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menerapkan dalam hidup kita apa yang telah dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Menurut Rasul Petrus, penafsiran firman yang diwahyukan Tuhan bukanlah tentang pendapat kita sendiri. Kita membutuhkan firman Tuhan
dan Roh Kudus untuk mengerti maknanya dengan benar. Alkitab juga mengatakan, sungguh Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Tertulis dalam Amos 3 ayat 7. Kata Alkitabiah untuk wahyu dalam berbagai bentuknya menyatakan gagasan bahwa sesuatu yang sebelumnya tersembunyi sekarang dibukakan atau disingkapkan sehingga dapat diketahui dan dibuat nyata. Sebagai manusia, karena kita adalah makhluk berdosa, terpisah dari Allah, kita membutuhkan semacam penyingkapan ataupun wahyu, dan karena itu kita bergantung padanya dan mengetahui kehendaknya. Adalah sulit menuruti Alkitab bahkan ketika kita percaya itu berasal dari Tuhan. Apakah yang akan terjadi jika kita sampai tidak mempercayai atau bahkan mempertanyakan sumber keilahiannya? Sebagai tanggapan secara pribadi saya menyampaikan, ketika kita tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, maka kita tidak memberanikan diri untuk diajar berdasarkan Alkitab. Setiap kesalahan kita akan kita buat alasan pembenarannya. Mau alasan kebutuhan hiduplah, mau alasan mengikuti pandangan orang banyaklah, atau alasan mau menjaga kedamaian. Dengan demikian, kehidupan kita akan rusak dan semakin rusak tanpa bisa diperbaiki karena kita tidak lagi berpikir dan bertindak berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Dan akhirnya kita pun tidak lagi mendengarkan suara Tuhan dan semakin meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Kita mendukakan roh Tuhan dan akhirnya maaf pun dijauhkan dari kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini merupakan pelajaran Alkitab bagi kita pada saat ini yang sangat penting, sehingga kita menyatakan benar atau tidak bahwa Allah merupakan penulis Alkitab, pengarang Alkitab, dan yang memberikan arahan kepada umat-umatnya, para nabinya, para rasulnya untuk menuliskan Alkitab itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus tetap pada satu pandangan menyatakan bahwa Alkitab merupakan langkah tuntunan supaya kita tetap berada di jalur yang tepat, di jalur di mana Allah mau kita berjalan, di mana Allah mau kita melakukan segala sesuatu dengan bimbingan, pimpinan, dan arahannya. Sehingga kita apapun yang kita lakukan, kita dapat melakukan perbaikan hanya karena Tuhan yang memberikan tuntunan dan arahan, perbaikan serta hukuman kepada kita, sehingga kita sadar bahwa kita berada pada jalur yang tidak tepat dan kita dibawa kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Biarlah kita dibawa semakin melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bahwa firman Tuhan Alkitab adalah karangan dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan yang menyatakan bahwa semua yang tertulis di Alkitab adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami dituntun untuk lebih mengenal Alkitab, menuruti firman Tuhan dalam Alkitab, dan melakukannya sesuai dengan kasih karunia-Mu saja. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami bersukacita lebih lagi setiap hari, hari lepas hari, untuk menyembah dan mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus atas segalanya. Di dalam nama-Mu yang mulia kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jikalau ada bangunan roboh, maka benahi supaya benar. Jikalau ada teman yang bodoh, maka bimbinglah
supaya pintar. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita. Subhatri Horas.